Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap diberkati Tuhan setiap hari kita, amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita, amin. Sepanjang hidup kita, percayalah Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah pengharapan dan penghiburan kita. Mari membawa korban syukur hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan yang terbaik. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja kita. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bernyanyi dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku rindukan air
Suka kau ada di dukaku, kau pun ada Tuhan. Sumber suka duka kami Tuhan, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Open
Mari lidahmu yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Kiranya kebaikan-Mu, kiranya kasih-Mu Tuhan, perkataan-Mu tersampaikan melalui hamba-Mu, lewat hamba-Mu ini untuk setiap kami. Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, yang mana Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh pujian penyembahan untuk mengantarkan ibadah kita. Dan baiklah, pada saat ini walaupun ibadah kita tidak bisa bertemu tatap muka seperti biasanya karena situasi, kita harus mematuhi peraturan pemerintah ya. Tetap di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita akan patuh dengan aturan yang sudah dicanangkan pemerintah, supaya hidup kita itu hidup yang selalu berkenan ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita langsung aja kita buka kitab kita ya. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, ini ayat ini menyatakan bahwa Rasul Paulus mengatur pada jemaat yang ada di Efesus pada waktu dia dihadapkan dalam suatu problem masalah ya. Tentunya kita harus punya kekuatan sebagai orang yang percaya pada Tuhan ya. Saat kita dihadapkan dalam suatu masalah dalam hidup kita ya, karena kita hidup itu mesti mengalami masalah, apapun masalahnya, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah yang lainnya masih banyak. Tapi sebagai matan pada bacaan yang kita baca ini tadi menggambarkan bahwa kita supaya tetap kuat ya, tetap kuat dalam segala hal. Ini mengisahkan dalam suatu perlawanan. Jadi kalau hari-hari ini lawan kita bukan darah dan daging, tapi adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, artinya pengudara, jadi tidak kelihatan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan pada setiap kita untuk memakai senjata Allah. Apa senjata Allah itu? Senjata Allah itu adalah banyak sekali kalau kita lihat atau kita pelajari tentang dengan kebenaran, itu juga termasuk senjata Allah ya. Kemudian keadilan ya. Jadi saat kita menghadapi apapun di lingkungan kita, luar kita harus adil. Adil itu tidak harus sama, sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, tentunya kepada anak-anak kita ya. Injil itu ya apa yang kita punya ini kita baca, iman dan keselamatan yang tidak kalah pentingnya, yang utama adalah firman Allah dan doa ya. Doa itu sangat luar biasa kuasanya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa apa yang menjadi keinginan kita bersama, seperti di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu katakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Elia adalah orang biasa seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, maka doa Elia dikabulkan, tidak hujan sampai 3,5 tahun juga. Berdoa lagi,
akhirnya hujan turun. Itulah menjadikan suatu kehidupan setiap kita supaya kita benar-benar hidup ini hidup yang sampai berkenan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, di sini kami akan merefleksikan kata kuat. Ada 4 huruf KUAT. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya, dan mungkin ini juga menjadikan suatu berkat bagi kita sekalian untuk kita mengarungi hidup kita ini sampai akhir zaman ya. Kuat itu huruf yang pertama adalah K, itu artinya kemampuan. Mungkin versi yang lain banyak ya, keunggulan, kemenangan ya, kesehatan dan sebagainya. Kita ambil contoh adalah kemampuan. Di dalam 2 Korintus 8 saudara, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa ayat ini ya. Kalau kita renungkan, selagi seperti yang kita baca di atas, selagi kita dihadapkan dalam suatu pencobaan yang penderitaan yang luar biasa, perjumpaan kita itu tidak seberat apa yang dirasakan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Makedonia supaya benar-benar kita mempunyai kekuatan iman ya. Modal kita adalah iman dan doa. Itu yang diharapkan setiap kita melangkah atau setiap kita melakukan segala sesuatunya ya, kita terlebih dahulu berdoa, minta kemampuan pada Tuhan supaya Tuhan menyertai dalam kehidupan kita apa yang kita rindukan ya. Diharapkan mampu menghadapi itu semua karena kita punya senjata Allah yang luar biasa ya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, dan pasti kalau kita dengan sungguh-sungguh minta perlindungan pada Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan kemampuan pada kita. Amin saudara. Ini poin yang pertama itu. Jadi kita minta kemampuan di saat kita dihadapkan dalam suatu kasus masalah apa saja ya. Jangan sampai kita memberikan suatu pembalasan yang lebih dari orang yang diberikan pada kita. Saat kita dicaci maki, saat kita dihina, ampuni mereka, doakan mereka. Ini ajaran Tuhan. Jadi di situ adalah pelayanan kasih yang kita terapkan sehari lepas hari kepada keluarga kita. Tunjukkan kasih kita sebagai bapak atau kepala rumah tangga, dan yang menunjukkan kasih setianya pada keluarga sehingga menjadi figur, menjadi contoh kehidupan untuk sebagai orang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama adalah kita harus mempunyai kemampuan ya. Yang kedua saudara, yaitu umur ya. Umur ini kalau kita bicara umur atau usia luar biasa ya, karena setiap kita mempunyai paham masing-masing. Umur itu apa yang diberikan Tuhan pada umur zaman dahulu nah, yang kita dalam Adam umurnya ratusan banyak, 900, 800 turun sampai masa kita ini 70, kalau kuat 80, dan kesenangannya adalah sakit penyakit, cerita dan sebagainya. Jadi itu tentang umur. Mari kita lihat di dalam Amsal saudara, Amsal 10 ayat 27 sampai dengan 28. Amsal 10 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, ulangi, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berbicara umur tentunya itu yang milik adalah Tuhan. Di hari-hari ini kita
berbuat sesuai dengan firman Tuhan, semua umur kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu juga suatu luar biasa. Yang penting kita hanya berharap, minta kepada Tuhan. Kalau kita nanti berumur panjang sampai ratusan, ya puji Tuhan, tetapi kesenangannya di sini kalau firman Tuhan 80 sudah banyak sakit penyakit yang datang. Buatan Tuhan aja juga sakit, apalagi buatan manusia. Ya. Kalau di dalam kehidupan kita, kalau makin tua makin sehat itu luar biasa. Tapi yang pasti ya, makin tua itu ada yang dikeluh, seperti Pak Goto tempuh hari manunggal teguh, sing tua itu sing dekur keju, sing linu dan sebagainya. Sama, saya kira semua orang mengalami seperti hal itu ya. Saya kira dan sakit penyakit itu tidak bisa ditolak, kehidupan juga tidak bisa tolak. Mati dan hidup, kali firman mengatakan hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan ya. Di sini dijelaskan bahwa takut akan Tuhan akan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek ya. Ini kunci yang pertama, kita takut kepada Tuhan. Takut itu apa? Harus melakukan segala sesuatunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dari itu firman Tuhan adalah renungkan ya, setiap hari kita harus mau belajar itu tidak ada hentinya. Kalau kita sudah berhenti belajar, berarti kita sudah dipanggil Tuhan, berhenti. Apapun yang kita alami, kita tetap belajar terus ya, dalam kehidupan ini mengiring Tuhan. Dan tahun-tahun orang fasik adalah diperpendek, ini menurut firman Tuhan ya. Orang fasik itu orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ini yang dilakukan orang-orang fasik. Karena di situ banyak terjadi suatu perbuatan orang fasik, itu perbuatan yang mereka lakukan supaya dipuji orang ya. Dia mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan, atau melakukan ingin dipuji, apa-apanya ya seperti itu, sudah dapat upahnya. Dan ciri-ciri orang fasik ini adalah apa? Sombong. Wah, mengusulkan bahwa itu loh saya, kalau nggak ada saya dia tidak mampu, nggak ada saya siapa yang nolong. Itu berarti orang itu sombong. Juga mudah mencela. Kalau bicara orang, tanda kutip ada dua versi atau dua macam. Kalau bicara orang itu kebaikan tentu itu juga berkenan. Tapi kalau bicara orang dengan kejelekannya, ya ini kita harus mawas diri ya. Dengan siapa kita bergaul, dimanapun kita berada, apa yang harus kita ucapkan, kita harus bisa menjaga diri, kuasai diri kita, supaya ucapan kita, ucapan baik saudara tidak menyakiti orang lain. Bagaimana ya, ini terdapat pada ucapan. Kemudian tinggi hati itu hampir sama dengan sombong ya. Itu ciri-ciri daripada orang fasik. Dan orang fasik itu cuma mengerti firman Tuhan tapi dia tidak melakukan ya. Itu orang fasik. Bapak Ibu sekalian, itu huruf yang kedua, yaitu U. Sekarang huruf yang ketiga adalah A. Saya mengambil contoh di sini adalah tentang aman. Di dalam Hakim-Hakim kita lihat saudara, Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11 kita baca untuk saudara sekalian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel. Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kasih ya, zamannya Hakim-Hakim, bangsa Israel ini sangat tidak pegang dalam Tuhan ya, mengadakan penyembahan berhala. Memang bangsa Israel setelah dibawa keluar menuju tanah Kanaan dan janjikan pada Tuhan, ini terjadi suatu terus saja tegar-tegur ya.
Itu saya sudah banyak menerima firman Tuhan tentang keberadaan bangsa Israel. Tapi di hari ini, di saat ini, di waktu zaman hakim-hakim, dia itu tidak melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 8 disebutkan di sana, ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kosian-Riataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kosian-Riataim 8 tahun lamanya. Saat diadakan suatu penyiksaan atau penindasan terhadap bangsa Israel ini, maka beliau berseru pada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, ya. Akhirnya Tuhan punya belas kasihan, hanya Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Otniel, yaitu menjadi hakim yang pertama di Israel, dan roh Tuhan ada di dalam kehidupan Otniel itu, sehingga Otniel itu mengadakan peperangan terhadap Raja Aram tadi, yaitu Kosian-Riataim. Itu memberi kemenangan kepada bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel itu mengalami aman sejahtera selama 40 tahun. Dan di situ juga Otniel memerintah bangsa Israel ini selama 40 tahun, sehingga setelah itu matilah Otniel anak Kenas. Dan Otniel itu adalah menantu daripada Kaleb, sampai kemudian langsung menjadi juga menantunya. Inilah saudara tentang keberadaan bangsa Israel, yang mana di saat dia diberkati, dia mengucap syukur, mengadakan sesuatu yang berkenan, tapi saat mereka dihadapkan dalam suatu masalah, wah, dia sudah tidak mengenal Tuhan, tidak mau menyembah, akhirnya dia membuat marahnya Tuhan, sehingga Tuhan menghukum sampai diserahkan pada raja itu, sehingga 8 tahun dia mengalami penindasan. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan yang kita sembah, dia memberikan pertolongan pada bangsa Israel, ya. Akhirnya dia mendapatkan keamanan 40 tahun, luar biasa, ya. Beda dengan zaman dulu, kalau zaman penjajahan Indonesia, yang mana nenek moyang kita merebut negara ini dengan bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pembuluh darah, tapi melawan darah dan daging, sampai darah menghabiskan, dia korbankan demi merebut kemerdekaan. Kita ini sedang menikmati kadang-kadang kepada bangsa kita ini pada waktu perayaan merayakan hari kemerdekaan, ya, suruh masang bendera atau umbul-umbul, itu rasanya kok enggan. Jadi kurang menghormati hasil jerih lelah daripada pejuang-pejuang kita. Malah kita sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita mesti contoh teladan apapun yang kita berikan, supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian huruf yang terakhir saudara, kuat adalah T, yaitu tentang ketekunan atau tekun. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, Ibrani 10:36, demikian firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dilanjutkan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita lanjutkan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukankah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kita di dalam ini supaya kita tekun, ya, tekun melakukan perintah Tuhan, yaitu ketekunan ini bisa kita lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar hidup ini hidup sampai berkenan Tuhan. Ditegaskan bahwa supaya memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya, kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa janji Tuhan pada kita? Nah, tergantung kita permintaannya. Kalau kita minta kesehatan sampai Tuhan panggil kita, sampai hidup kita mengakhiri di dalam Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi, yaitu tempat yang mulia, kekal selama-lamanya.
itu menjadi kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan segala sesuatunya yang berkenan pada Tuhan, apapun yang kita kerjakan, ya, itu tadi hari-hari ini lawan kita bukan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu, melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ada di dunia ini, sehingga kita harus minta memakai perlengkapan senjata Allah apa yang telah kita baca di dalam Efesus tadi, yaitu iman, berdoa, ya, keadilan, kebenaran, dan seterusnya, sehingga hidup kita supaya hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini yang indah ini kami sudah mendengar sabda firman-Mu. Bila firman-Mu ini menjadikan kita kuat dalam setiap menanggung segala suatu penderitaan, pencobaan yang kita alami bersama, sehingga kami percaya dengan pertolongan yang luar biasa kita semua mampu menghadapi ini semua, sehingga hidup kita hidup sampai berkenan di dalam Tuhan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, biar senantiasa berkati keluarganya masing-masing, suami istri, anak-anaknya, masa depannya, sekolahnya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga hidup mereka hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, saya serahkan semuanya kepada hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bahkan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menerima firman Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hambanya supaya mengingatkan pada setiap kita, supaya kita ingat akan kebesaran Tuhan. Mari kita setelah usai ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Tuhan telah menyertai, memberkati, sehingga apapun yang kita dengar firman Tuhan itu menjadikan kekuatan bagi kami, menambah Tuhan kekuatan dan kemampuan di dalam saat kami menghadapi segala suatu penderitaan, pencobaan yang kita alami. Banyak hal yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, karena di hari-hari ini kita semua dihadapkan dalam suatu masalah yang selama ini kita dengar dalam hampir berjalan 2 tahun tentang penyakit corona. Kami semua berdoa buat penyakit ini supaya segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga umat Tuhan dimana berada dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan talenta yang sudah berikan pada mereka sebelum ada corona. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, tim musik yang ada, berkati mereka semuanya supaya tetap mereka setia melayani Tuhan. Menyerahkan keluarga besar Shalom Ministry dalam pimpinan Tuhan, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, para orang tua, mereka kami serahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar dididikan terus Tuhan di dalam kehidupan kami, dan anak-anak ini masih kecil membutuhkan uluran tangan-Mu lewat kedua orang tuanya. Berikan hati yang sabar, telaten untuk mendidik anak-anaknya, dibawa kepada Tuhan, takut akan Ku ada di kehidupan mereka. Dan Tuhan selalu menyertai, memberkati keluarga lepas keluarga. Juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di gereja Shalom ini Bapak, kami serahkan juga kepada tangan kuasa-Mu, apa yang kerinduannya, sekolah, kuliah, masa depan, dan jauh Tuhan berikan terbaik ini semua dalam lindungan-Mu, dalam cover-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa bagi hidup mereka yang selama ini menjadikan saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Bapak, menyerahkan juga semua para orang tua baik yang ada di Cacak, luar kota, luar negeri pun, berkati mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan berikan keberhasilan dan keberhasilan, sehingga mereka dapat mampu menghidupi atau melalui hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini Bapak. Terima kasih kami merasakan semua keberadaan umat Tuhan di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Memberkati saudara kami yang mengalami pergumulan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan selalu menolong. Sakit penyakit apapun sakitnya, di mana yang berada, Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus mereka sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, dan terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.